Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baiklah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal ataupun budaya lokal yang ada di Aceh. Salah satunya yaitu pesiju. Baiklah, sebelum memulai proses tanya jawab mengenai adat pesiju ini, ada baiknya kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Karena ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu yuk kita kenalan dulu sama narasumber kita. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Fortunella Anissa yang telah mengundang saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya adalah Risna Mauliza. Saya merupakan mahasiswi dari IAIN Langsa jurusan Perbankan. Nah, setelah tadi melakukan perkenalan kepada narasumber kita, sekarang kita akan melakukan tanya jawab kepada narasumber kita atau kepada Risna mengenai upacara ataupun adat dari pesejuk yang biasa dilakukan oleh warga ataupun masyarakat sekitar Aceh ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai adat ataupun upacara pesejuk ini, boleh nih saya tanya-tanya sedikit ya tentang Risna. Apakah Risna ini emang asli dari suku Aceh atau ada nih orang tua campuran suku lain atau gimana gitu? Ya, kebetulan saya pribadi itu asli Aceh, yang mana ayah sama ibu saya itu asli orang Aceh. Jadi kalau membahas tentang adat pesiju ini, insya Allah nanti sayanya sudah sering melihat dan juga sering melakukan adat-adat pesiju ini. Nantinya bisa memberikan informasi kepada kawan-kawan semua mengenai adat-adat pesiju yang ada di masyarakat Aceh. Baiklah, di sini saya juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita langsung aja nih kita mulai sesi tanya jawabnya. Baiklah, untuk Risna nih, menurut Risna pesejuk itu apa sih? Nah, menurut saya pribadi, pesiju itu adalah sebuah prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Nah, tradisi pesiju ini dilakukan pada hampir semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, upacara adat ini juga dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika mempunyai harapan-harapan yang akan tercapai nantinya. Kemudian, biasanya pesejuk ini dilakukan untuk acara apa aja, Risna? Nah, upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika mempunyai harapan yang tercapai, misalnya seperti mempunyai sawah. Nah, sawah tersebut panen, biasanya masyarakat Aceh ini sering melakukan pesiju agar nantinya sawahnya lebih berkah lagi, panennya lebih banyak lagi. Kemudian juga ketika ada pernikahan. Nah, yang mana pesiju ini akan dilakukan kepada kedua belah mempelai, misalnya laki-laki dan perempuan. Kemudian juga ketika kita mempunyai kendaraan baru, memperoleh jabatan baru, kemudian memberangkatkan atau menyambut kedatangan jamaah haji. Kemudian juga ada pesiju ini sering digunakan ketika kembalinya keluarga dari perantauan dan masih banyak lagi. Menurut Risna nih, apakah tradisi pesejuk ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Aceh itu sendiri gitu? Nah, jika kita berbicara tentang sering atau tidak seringnya adat ini digunakan di era-era sekarang ini, kalau menurut saya upacara adat pesiju ini masih sangat sering dilakukan di kalangan masyarakat Aceh, karena memang ini merupakan adat-adat dari turun-temurun dari nenek-nenek moyang kita yang Aceh, yang memang harus selalu dilakukan ketika kita melakukan hajat-hajat yang tadi telah saya sebutkan. Nah, jadi di era-era sekarang ini masih sangat sering digunakan adat-adat pesiju ini sendiri dan tidak akan pernah terlupakan mungkin nantinya ya. Ternyata adat pesiju ini masih sering dilakukan oleh masyarakat Aceh ya, Risna. Nah, setelah itu kan Aceh ini luas nih ya. Ada misalnya sebut aja nih, ada Aceh Utara, Aceh Timur, ataupun ada Aceh Tenggara gitu kan. Apakah di tiap-tiap daerah yang masih merupakan wilayah Aceh itu prosesi pesiju itu sama atau berbeda-beda? Iya, benar sekali Fortunella, karena kan seperti yang kita ketahui Aceh ini begitu luas ya. Seperti yang telah disebutkan Fortunella tadi, bahwasanya ada Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang adat pesiju ini di berbagai daerah tersebut,
menurut saya itu adatnya itu sama, menggunakan bahan yang sama, alat yang sama, dan cara yang sama juga. Jadinya daerah per daerah itu gak ada yang namanya perbedaan kalau adat pesinju ini sendiri. Adatnya itu tetap sama dilakukan di berbagai daerahnya. Setelah itu, dalam melakukan upacara atau adat pesinju ini, apakah ada tempat khusus untuk melakukannya? Misalnya kayak harus melakukan pesinju ini harus di masjid, harus di ini atau harus di mana gitu, Risna? Pertanyaan yang bagus ya, Fortunella Anissa, karena kan kalau misalnya masyarakat awam itu kayak lebih nggak tahu gitu, maksudnya adat ini itu harus dilakukan di mana gitu atau emang ada tempat khusus. Nah, kalau adat pesinju ini sendiri tidak dilakukan di tempat-tempat yang khusus, bisa dimanapun. Mungkin ketika nantinya misalnya nih kita mau mempersiju orang yang naik haji, nah itu harus di tempat-tempat yang baik, misalnya kayak di rumahnya dalam keadaan bersih, suci dari najis dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya lain sebagainya, adat-adat tersebut itu tidak ada tempat khusus. Nah, dalam artian boleh dilakukan di mana saja. Oke, berarti kalau untuk tempat bisa dilakukan di mana aja ya. Yang penting tempatnya itu bersih, wangi, dan juga suci gitu. Kemudian untuk melakukan pesejuk ini, apakah ada orang khusus yang mungkin bisa mengarahkan, misalnya kayak ustadz, ulama, ataupun tengku-tengku gitu? Nah, kalau berbicara tentang seseorang yang melakukan adat ini sendiri, biasanya kalau mau pesinju orang-orang yang mau menikah, misalnya bagi kaum lelaki, yang melakukan pesinju itu adalah seorang tokoh pemimpin agama yang bisa kita sebut sebagai tengku atau ustadz. Sedangkan bagi wanitanya adalah umi atau ustazah. Nah, diutamakan yang melakukan pesinju ini adalah mereka yang memahami dan menguasai hukum agama, sebab profesi pesinju ini sendiri kan diisi dengan acara mendoakan keselamatan dan kesejahteraan bersama sesuai dengan agama Islam yang dianut secara umum oleh masyarakat Aceh. Nah, seperti itu kira-kira Fortunella Anissa. Berarti dalam upacara pesejuk ini harus ada orang yang lebih paham agama gitu ya, karena kan di dalam upacara pesejuk ini nantinya akan diisi dengan doa-doa. Setelah itu, untuk upacara pesejuk sendiri, bahan-bahan apa nih yang harus disiapkan? Nah, kalau untuk perlengkapan pesinju sendiri itu biasanya dari dedaunan dan rerumputan yang melambangkan keharmonisan, keindahan, dan kerukunan. Sedangkan bahan pelengkapnya lainnya adalah beras dan padi yang melambangkan kesuburan, kemakmuran, dan kekuatan masyarakat Aceh. Nah, bahan yang terakhir yang harus digunakan adalah air dan tepung ketan sebagai simbol persaudaraan dan ketenangan. Nah, tetapi di zaman-zaman sekarang ini tepung ketan itu telah digantikan dengan yang namanya bedak bayi ataupun bedak tabur. Nah, mungkin kenapa diganti? Kan nanti airnya itu jadi lebih harum. Jadinya masyarakat Aceh ini sudah menggantikan yang tadinya dengan menggunakan tepung ketan, tetapi saat ini sudah menggunakan yang namanya bedak bayi atau seperti bedak-bedak My Baby itu. Setelah kita mengetahui nih tadi dari Risna, dari mulai apa itu pesejuk, kemudian pesejuk itu dilakukan di acara apa-apa aja, awal mula pesejuk dan tempat-tempat untuk melakukan pesejuk serta bahan-bahan untuk membuat pesejuk. Kemudian Risna nih sebagai generasi milenial, apa sih pesan-pesan yang akan Risna sampaikan kepada generasi milenial yang lain demi menjaga kelestarian dari adat ataupun upacara pesejuk itu sendiri? Nah, kalau ditanya pesan saya sebagai generasi milenial untuk anak-anak muda sekarang ini, semoga adat pesinju ini tetap dilestarikan dan tetap harus selalu ada di kalangan masyarakat Aceh. Nah, mengapa harus dilestarikan? Karena memang ini merupakan adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang kita sampai ke orang-orang tua kita saat ini. Nah, jadinya kita sebagai generasi milenial ke depannya, bagaimana caranya ketika nanti melakukan pernikahan ataupun beli
kendaraan baru, kita harus selalu membuat adat pesiju ini di masyarakat kita nantinya. Itu saja mungkin pesan dari saya. Semoga kita generasi milenial tetap selalu mengingat adat istiadat pesiju ini sendiri. Nah, itu tadi ya teman-teman, sedikit tanya jawab singkat kita bersama Risna mengenai adat ataupun upacara pesejuk yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh. Tadi yang masih awam ini juga dapat menambah wawasan kita bersama saya pribadi dan teman-teman yang melihat podcast ini nanti.